Nanti pakai radio kesehatan atau pakai persahabatan? Persahabatan. Yep. Oke. Siap, Dok? Ayo, oke. Yap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat Waalaikumsalam. pagi sahabat semua. Yes, mohon maaf, aku ulang kembali ya dok, aku ulang kembali. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Saya sapa-sapa penonton dulu ya dok, sebentar ya. Ya, Silakan Pak selamat Pak. Petrin. Yuk. Selamat pagi sahabat semua. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Nah, pagi ini kita bincang-bincang seputar kesehatan secara live Instagram Edun Pisan. Apa itu Edun Pisan? Edun Pisan itu edukasi dan promosi kesehatan miliknya RSUP Persahabatan dengan tema Jurus Jitu mencegah kantuk saat berkendara. Kenapa kita angkat tema ini? Karena lagi maraknya ya dok ya, tema terkait dengan microsleep ini. Nah, Iya, sebelumnya betul. saya perkenalkan diri saya dulu, bersama saya Petrina Lestari, SKMMKM dari instalasi K3 RSUP Persahabatan, dan juga founder dari Ladies Car Community, akan memandu IG Live ini selama kurang lebih 1 jam. 1 jam loh dok bersama saya. Dinyinyirin nanti dok. Iya. Oke. Ngobrol-ngobrol di jam Oh kerja iya, berdua. iya benar dok, benar. Oh iya, untuk sahabat semua yang akan berkunjung, RSUP Persahabatan ini terletak di Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, jika sahabat melalui tol keluar gate Rawamangun dan ikuti petunjuk arah. Nah, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan ini letaknya di Rawamangun. Atau sahabat semua bisa memanfaatkan aplikasi peta secara online, masuk ke menu pencarian dan ketik RSUP Persahabatan Rawamangun. Oke. Kita bincang-bincangnya agak santai sedikit ya dok, gak kaku-kaku amat ya. Mohon maaf Iya. sebelumnya. Ya, oke. Kita mulai di tengah-tengah ini, kita perkenalkan dulu dokter yang cantik, yang telah hadir di tengah-tengah kita, seorang dokter yang ayu, yang punya segudang prestasi, dan bisa menginspirasi banyak orang. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Pada perayaan Hari Kesehatan Nasional kemarin, tepatnya pada tanggal 12 November tahun 2021, beliau dinobatkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai kategori tenaga kesehatan rumah sakit terbaik 1 pada penganugerahan penghargaan tenaga kesehatan dan sumber daya penunjang tingkat nasional tahun 2021. Benar begitu kan, Dok? Ya. Segud. Alhamdulillah ya, barakallah. Alhamdulillah, Pak alhamdulillah. Petrin, Ya, suara saya siap. jelas kan? Jelas banget, Dok. Suara. Jelas. Kalau jelas Clear, berarti clear. saya nggak usah buka masker ya. Apa-apa ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, kenapa segudang prestasinya saya mau sebutkan satu persatu dulu. Yang saya tahu, beliau ini punya channel YouTube juga loh. Seorang dokter yang juga entertain di sosial media. Mak-mak loh, mak-mak dokter. Sempat-sempatnya bikin YouTube. YouTube-nya keren banget. Sebetulnya bukan YouTuber loh, bukan. Tapi Itu akan cuma menuju ke arah cuma untuk sana. fasilitas. Itu fasilitas sih untuk saya memperpanjang untuk apa ya? Lah cara saya untuk berkomunikasi dengan pasien, dengan sejawat, dengan rekan-rekan di dunia kedokteran yang di bidang yang sama dengan saya, daripada saya menjelaskan berulang-ulang, lebih baik saya taruh di sana. Jadi itu free untuk diakses semuanya.
Saya bukan YouTuber. Nggak perlu follow, nggak perlu subscribe. Silahkan ambil data kalau dia dibutuhkan. Halo Mbak Fetri, apakah jelas suara saya? Halo, Mbak Fetri, suaranya tidak terdengar. Oke. Memang sinyal tidak terdengar ya. Boleh saya ambil berbicara? Oke. Oke. Sambil menunggu Mbak Fetri. Jadi tamunya sendirian ini sekarang. Teman-teman semua yang ikut menyaksikan di IG Live kali ini. Saya Siti Chandra, saya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Bidang saya di konsultan rehabilitasi respirasi. Alhamdulillah Rumah Sakit Persahabatan dengan semua keunggulannya yang terkait dengan pelayanan yang multidisiplin termasuk di dalam pandemi saat ini, kami diberi kesempatan pengalaman bergabung dengan garda terdepan untuk menghadapi COVID-19 dan juga semua jenis penyakit di saat pandemi ini. Alhamdulillah saya terutama diajari secara dipaksa oleh kondisi sehingga kami bisa membuat beberapa inovasi seperti membuat beberapa latihan, beberapa edukasi, baik oleh personal kami atau beberapa tim atau beberapa unit yang diletakkan di dalam sosial medianya Rumah Sakit Persahabatan ataupun punya kami pribadi masing-masing. Tapi terkait itu semua untuk membantu kinerja kami di Rumah Sakit Persahabatan. Jadi saya di sini konsultannya di bidang rehabilitasi respirasi, termasuk untuk mengatasi penyakit akibat saluran pernafasan ataupun di luar itu, karena bisa juga efeknya ke yang lain-lain termasuk gangguan otot, gangguan sendi dan lain sebagainya. Kita sambil menunggu Mbak Fetrin ya. Jadi Mbak Fetrin tadi sudah menjelaskan beliau itu Valentina Rossi. Jadi salah satunya Women Club yang untuk para pengemudi hebat kita ini benar-benar perempuan-perempuan hebatnya persahabatan. Mbak Fetrin ini nanti akan bergabung dengan saya untuk membahas tentang ngantuk saat berkendara atau yang dikenal sebagai microsleep. Mungkin Mbak Fetrin nanti akan memberikan pengalaman ya, karena dia seorang yang memang pilotnya mobil gitu, yang akan mengatakan bagaimana yang terjadi, apa dia sehari-hari kalau dia nyetir, kalau sehari-hari dia menuju persahabatan, apa yang dia rasakan, dan saya akan berusaha membalas untuk menginfokan dari bidang keilmuan yang saya miliki. Kembali ke tentang mengantuk. Semua orang mengantuk, saya pun mengantuk, kita semua mengantuk, karena mengantuk itu anugerah yang Tuhan kasih.
Cuma kalau mengantuk tidak pada tempatnya itu yang tidak baik. Semua tidak hanya mengantuk, semua yang tidak pada tempatnya itu tidak menyenangkan. Akan indah semuanya kalau sesuai dengan fitrahnya. Jadi kalau mengantuknya itu di saat yang tepat, karena kita punya circadian rhythm atau ritme tubuh. Kalau mengantuknya itu memang di saatnya kita harus istirahat. Dan kita pun panut gitu, kita mengikuti tetap istirahat. Maka badan kita pun tercukupi kebutuhannya. Jadi kalau saat mengantuk, di saat malam, di saat kita memang harus istirahat, kemudian kita tidur, ya tubuh akan tercukupi kebutuhan tidurnya. Di saat tidur adalah fase terindah untuk perbaikan sel-sel tubuh. Tubuh akan memperbaiki diri. Kayak mobil masuk bengkel, dia mengistirahatkan semua mesinnya, kemudian dia memperbaiki semua selnya. Setelah itu, dia akan siap untuk digunakan kembali esok harinya. Karena manusia adalah bengkel paling sempurna yang Tuhan ciptakan. Makhluk yang paling sempurna komposisi teknologinya. Asal digunakan dengan baik. Iya dok. Halo, Kak Devi. Hadir dok. Mohon maaf banget Hadir, hadir. alhamdulillah. Mohon maaf banget viewer Gak sama ya apa-apa. ada Saya kendala sendirian tadi sinyal. di rumah. Iya dok, iya dok. Oke, Silakan, oke, silakan. oke. Saya mulai ya dok ya. Nah tadi dokter Silakan, Mbak Siti Fitri. Chandra, sekilas saya mendengar dokter sudah menjelaskan beberapa terkait dengan microsleep ya dok ya. Saya jelaskan, saya coba mulai dari awal ya dok. Sesuai tema pagi kita Ya, ini silakan. yaitu jurus jitu mencegah kantuk saat berkendara. Ini sangat penting sekali karena kita bahas beberapa kecelakaan kendaraan bermotor saat ini di tol ya, baik itu mobil atau sepeda motor, diakibatkan karena pengendara yang mengantuk. Microsleep ya, bahasa kerennya saat ini microsleep. Nah, bagaimana ya Ada dok? yang lebih keren lagi. Ya. Ada yang lebih keren lagi. Ada yang lebih keren. Sering orang bilangnya nyender pules. Oh, nyender pulas. Jelas, ya dok, ya benar keren. Ya, nah bagaimana kira-kira dok kiat-kiat atau jurus-jurus agar kita tidak mengantuk saat berkendara? Nah, kebetulan dokter sebagai pakar dalam bidang ini, boleh nggak berbagi tips sedikit kiat-kiatnya gimana sih ketika kita lagi nyetir ya? Saya sering nih nyetir ya dok ya, berangkat kerja, pulang Iya. kerja gitu ya, ngantuk. Tiba-tiba, ya buyar gitu ya, kayak tidur dalam beberapa detik ya dok ya, tiba-tiba ambiar, tabrak gitu. Kebanyakan kan rata-rata seperti itu. Nah, kira-kira Iya, mendadak hilang. mendadak hilang, iya, pitam atau apa, gimana gitu ya dok ya. Silakan dok, gimana? Baik, terima kasih. Ya, mengantuk itu hal yang alami ya. Kalau mau tidak mengantuk, cukupi waktu tidur di sebelumnya. Gitu. Mengantuk itu adalah respon dari otak karena dia minta istirahat. Iya, Mungkin juga mengatakan kalau oksigenmu turun, tolong tarik nafas, cukupi oksigenmu dengan baik. Atau tarik zat lemas, nafas. ya zat lemas yang kita kenal sebagai CO2 banyak di badan yang belum dikeluarkan. Karena tidak semua orang biasa tarik nafas dengan lapang, kemudian buang nafas dengan habis. Sampai habis gitu kempes. Jadi balon udara itu dikembungin, kemudian dikempesin gitu ya paru-paru kita. Tetapi nggak semua orang seperti itu, karena banyak yang di pandemi ini mager kan. Oke, benar. Diem aja. Ada Parunya nggak hitungannya bergerak. nggak, Dok? Ada hitungannya nggak tarik nafas? Satu, dua, wah, Ya kalau bisa 3 sampai 5 kali tahan nih boleh. Tarik nafasnya kayak saya contohkan, tarik hitung, satu, dua, tiga, empat, buang. lima, buang. Wah. Atau kalau dia lebih tahan lebih lama lagi boleh. Kemudian buang. Buang sampai habis. Itu Lakukan dilakukan beberapa pada saat kali. berkendara? Sampai berkala, sampai kerasa mulai badan kita agak ngantuk nih, mata agak berat nih, rasa konsentrasi agak. Kita kenal kerannya itu disebut brain fog, berkabut Brandful. gitu. Iya, Kok kayak, benar-benar. aduh kok ya jelas-jelas enggak gitu. Kalau kita lagi lihat tapi kok kayak melek tapi merem gitu. Melayang Tidur gitu tapi ya, Dok melek. ya? Sering dibilang ini orang melek tapi kok kayak orang tidur karena dia nggak konsentrasi. Jadi kesadarannya nggak full penuh gitu. Tarik nafas. Mungkin CO2 levelnya tinggi. Jadi kalau kita ukur tuh kalau kadar zat lemasnya itu tinggi, kita tuh ngantuk. Kalau udah di atas 30 itu kadarnya kalau diukur tuh ada namanya pengukuran untuk kadar CO2 itu ngantuk jatuhnya.
Karena memang Oke. otak tuh minta untuk dibuang zat lemasnya, dimasukkan Zat oksigen yang lemas. baru. Gitu. Eh, CO2-nya dibuang dengan cara buang nafas. Dalam, tarik Tarik nafasnya nafas yang dalam, buang nafas buang. habis. Jadi kosongin dulu yang bikin lemas, masukin yang bikin segar. Gitu. Oke, oke dok. Oke. Kita coba jawab, ini ada pertanyaan dari Anton Z Sianipar dok. Boleh ya dok ya? Nah, Silahkan, silahkan. saya kalau bawa mobil sering mengantuk. Apalagi kalau kena AC. Solusinya bagaimana ya dok? AC kadang, ya, memang sih udara itu bikin ngantuk juga ya dok. Walaupun kita udah Ya, tidurnya cukup, tapi bikin melek sebentar. Tiba-tiba, blah gitu ya dok. betul. Dan itu fatal kalau bawa mobil atau bawa motor kan, mendaratnya di tempat Bener. yang berbeda nanti. Jadi kalau mengantuk pasti, apalagi kalau Mas Anton itu kebetulan dia orangnya lelah, ya, akumulasi capek dari sebelumnya, stres dalam bekerja, kemudian dia harus dituntut untuk konsentrasi tinggi, kena AC yang sepoi-sepoi ke mata, atau bahkan Sepoi-sepoi. kadang-kadang kena matahari, matahari pagi itu kalau kena ke depan ya, ke dashboard itu kan rasanya kayak menghipnotis kan, Iya, matanya benar. itu drep drep drep, itu lebih lebih sulit lagi ngadepinya itu. Jadi biasanya saya minta buka aja jendela, kena Buka udara kan jendela. kita pakai masker ya, buka Udara segar. jendela, udah segar, atur nafas, tarik nafas tapi sadar ya, dalam posisi sadar, menghitung dalam hati, kemudian buang, atur nafas Oke. lagi gitu. Itu lakukan beberapa kali sampai ngantuknya terkendali, bukan hilang, terkendali. Tapi kalau udah nggak terkendali, menepi deh, tidur dulu Intinya gitu. proses pernafasan ya dok ya. Tarik nafas yang Betul, dibuang dalam, itu. buang. Tarik nafas yang dalam, buang. Karena untuk mendapatkan oksigen baru yang masuk ke dalam otak itu ya dok ya. Begitu. Membuang CO2 yang bikin Membuang lemas itu CO2 dibuang yang dulu. dilemas. Membuang CO2 zat Terutama lemas tadi. ya, terutama bagi perokok ya. Ya, Kan perokok itu bener. sangat itu tolong dibuang dulu semua zat lemasnya, baru kemudian ada yang merokok biar nggak ngantuk. Ya itu bertimbang balik sih, nantinya juga zat CO2-nya juga akan tinggi. Jadi akan bolak-baliknya begitu karena dia menggunakan nikotin untuk terjaga dan itu kan adiksi. Nggak, kita juga ada klinik berhenti merokok ya di persahabatan, saya juga salah Ya, satu dalam timnya, tapi benar. lebih baik kalau atur aja nafas kok. Itu udah install di dalam badan kita kok. Tinggal dipakai aja. Nafas kan gratis. Nafas Siap, tinggal siap dok. dipakai aja. Buang Nafas nafas, gratis buang dulu. judulnya. Iyalah, rokok beli kan, Aduh. nafas gratis. Iya. Buang, tarik lagi gitu. Isi yang benar. Ya. Buang yang jelek, masukkan dulu yang terbaik, kemudian baru kita freshnya. Yang bisa mengukur adalah orang itu sendiri. Apakah kita Orang cukup fresh belum sih? dari diri kita sendiri yang bisa mengukur kebutuhan oksigen kita itu seberapa banyak yang akan kita hirup gitu ya dok ya. Betul Mbak Ya, Catherine. Kita ya. tahu kan rasanya, udah enakan nih badan gue gitu kan. Itu kalau Oke, oke. kalau ngantuk dan tidak terkendali, stop dulu. Oke. Nah dok, apakah benar orang ngantuk itu karena lelah? Atau rasa kantuk itu biasanya muncul saat tubuh kelelahan? Nah, apa sih perbedaan antara kantuk dan rasa lelah pada saat mengemudi? Baik itu mengemudi ataupun berkendara sepeda motor gitu dok. Ya, sebenarnya sih ngantuk sama lelah satu bandel ya. Karena Satu ngantuk itu benar. timbul saat kita lelah kan. Lelah itu Ya ada zat benar. yang namanya asam laktat yang bikin kita pegel segala macam, itu membuat badan kita juga udah kehabisan energi, minta istirahat. Jadi badan kita Oh, memang secara alamiah dirobohkan. benar, 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 Karena benar. karena karena kita kan sering sebagai manusia itu melampaui batas. Sudah dikasih sign ngantuk nggak mau tidur, nanggung tugasnya masih sedikit, besok deadline gitu misalnya kan. Terus apa sudah dikasih sign kesandung-sandung, berarti jalannya udah nggak bener nih, sudah ngangkat kakinya aja koordinasinya nggak baik, tetap aja nekat gitu. Nah, deposito akumulasilah pelanggaran-pelanggaran dari tanda-tanda yang tubuh berikan itu yang menjadikan dia nanti ambruk tidur. Tidurnya secara Oh, paksa. Karena tubuhnya memang minta istirahat. iya, iya, benar-benar. Tubuh kita butuh istirahat, benar. Harus apa namanya Iya, recovery ya dok ya. Tidur, kita iya butuh tidur sama. betul. Ya, untuk menghindari fatigue ya dok ya, kelelahan yang Iya, benar-benar bisa menyebabkan micro sleep pada saat berkendara seperti itu ya dok ya. Ya, betul. nah
apakah kalau kita sering mengantuk atau kelelahan, itu berarti kita mengidap suatu penyakit, Dok? Bisa iya, bisa tidak. Tapi yang jelas umur bertambah. Faktor umur. Ya bisa, karena pertukaran CO2 dan O2 atau zat yang bikin kita segar sama lemas itu kan di paru-paru. Ya, benar. Onderdil kita dari mulai kita lahir cuma satu. Mm-mm. Masuk ke persahabatan, keluar dari persahabatan itu kan sama dengan di servis aja kan. Kami tidak menerima Iya, ganti onderdil. iya benar. Cuma di tune up. Sekian kilometer ibarat mobil kan di tune up, di tune up. Ya. Tapi kami tidak ganti suku cadang. Jadi yang ada juga terima kondisimu saat ini, perbaiki seoptimal mungkin selama kamu hidup. Gitu. Karena nggak ada yang bisa menjaga Hmm. selain dia yang punya badan. Inti, ya benar. Intinya, jika kita ingin sehat, berarti harus ada kemauan dari diri kita sendiri untuk menjaga daya tahan tubuh kita sendiri ya, Dok ya. Harus cukup Ya kondisi. tidur. Hmm. Dok, kira-kira ada makanan khusus nggak untuk mencegah kelelahan? Kan rata-rata orang nyetir nih, Dok ya, ngemudi Ya. atau mengendarai sepeda motor, ngemil kacang atau segala macam. Itu boleh nggak, Dok, kira-kira? Sebenarnya sih kalau kan aktivitas gerak di tubuh itu kan oleh tangan Nggak, paling banyak ya, yang bener. untuk tangan, kaki. Jadi kalau tangan sama kaki dipegang, kalau di dalam mobil kan diam. Ada yang akan bergerak yaitu mulut. Jadi kalau terutama nampak untuk orang-orang yang didiamkan dalam posisi mager, pasti mulutnya yang bergerak. Oleh karena kalau dia Hmm. bergerak, aktivitas, entah berjalan, entah berlari, entah bersepeda, pasti mulutnya nggak akan ngunyah, karena aktivitas geraknya dialihkan ke ekstremitas atau anggota gerak badan. Ya, Tapi kalau benar-benar. memang diam, pasti harus, tubuh itu fitrahnya bergerak. DNA kita aja berputar kok, nggak pernah tegak gerak gitu kan. Jadi dia pasti akan mencari aktivitas oromotor, itu namanya ngunyah. Gitu. Ya, Ngunyah boleh, benar-benar. boleh. Boleh saja sih, tapi jangan yang Permen terlalu karet. tinggi kalorinya. Boleh, tapi jangan yang Oh, terlalu boleh. manis. Karena kan Oh, glukosa tinggi nanti beda lagi kan. Energinya ketinggian nanti kalau ribut, terutama para ladies kan, ya. kelebihan kalori gitu. Iya, benar banget, Dok, benar. Nah, eh, insomnia berbahaya nggak, Dok? Terutama jika kita beraktivitas atau bekerja pada keesokan harinya. Berbahaya nggak untuk kita? Ya, jadi Insomnia. Mbak, ya betul Mbak Fetrin. Insomnia itu kan karena dia tidak bisa tidur, karena pola tidur pasti dia langgar. Tubuh itu Yes. patuh pada pola alamiah. Jadi yang namanya circadian rhythm itu kalau udah jam masuk jam 9 itu jamnya dia tidur. Lihat di anak-anak. Anak-anak yang tinggi kalorinya itu biasa saja ya, bukan yang kalorinya tinggi gula, tinggi minuman-minuman manis kayak gitu. Pasti anak itu jam 9 matanya sudah ngantuk. Gampang ngantuk, lemes Bukan ya, Dok ya. ya Karena suka kalorinya terlalu tinggi. teler gitu. Teler. Ya Ya, memang benar-benar. jam tidur gitu. Tetapi kalau anak itu minumnya susu coklat, ngemilannya coklat, makanannya semua yang manis-manis, sampai jam 12 malam masih on, mamanya yang kelenger. Itu karena Benar banget, benar. cemilannya terlalu manis gitu. Jadi dia Benar, dikasih, benar, benar. bayangin, anak itu kan mobil Formula 1, Ya, dikasih bensin tingkat wahid. Lah kitanya sudah Formula berapa gitu kan. Dianya kan iya naik benar-benar. terus, mamanya Ya, ya. turun gitu. Iya, benar. Nah, Dok, seberapa bahayanya sih jika seseorang itu insomnia mengendarai mobil atau motor pada keesokan harinya? Tingkat Ya, bahaya. jelas bahaya karena nomor satu tubuhnya belum istirahat. Ini mobil nonstop badannya ya, badan Nonstop. kita nih kalau mobil dia nonstop dipakai, tidak pernah istirahat, risiko mogok kapanpun terjadi. Jadi Benar, kalau benar, benar. dia kalau overuse nih, kebanyakan dipakai kan, tidak ada fase istirahat, mobil aja mesin bisa panas kan. Nah ini Benar. sama, kalau dia sampai tidak istirahat, dia panas, dia mogok. Mogoknya dengan cara mengistirahatkan sistem organnya dengan ngantuk. Ngantuknya Nah, akan muncul nanti gitu. Bagi yang insomnia, jangan mencegah, aduh kan banyak nih, selain nikotin dia juga kopi kan, yap. kafein dan minum kopi. Aduh, kopi dari satu sloki kecil sampai satu gelas raksasa kali ya, Ya, yang benar, benar. triple double segala macam. Ya dia melek karena kafeinnya, tapi apakah itu Kafein, betul? kafein.
Apakah itu betul gitu? Kafein juga diuretik. Mungkin dia meleknya karena pipis terus kali ya. Jadi Ya, kan benar. bolak-balik ke belakang atau yang ususnya bermasalah iritasi jelas gitu. Oh, Jadi oke, oke. kalau apakah boleh tidak boleh? Boleh saja sih, tapi kalau bisa dosisnya jangan terlalu banyak. Kemudian jangan pakai gula yang terlalu berlebihan karena kita tahu glukosanya yang lebih berbahaya dari kafeinnya. Gitu. Oke. Boleh, boleh minum kafein, tapi ada batas normalnya ya, Dok ya. Iya, Tapi boleh. gulanya jangan terlalu banyak karena itu berbahaya juga bagi tubuh ya, Dok ya. Ketika Iya. kadar glukosa tersebut tinggi di dalam tubuh. Begitu ya kali ya, Dok ya. Benar. Iya, kan kelebihan jadi kelebihan bensin kan? Nanti Ya, disimpannya dari apa lagi? Kalau nggak bikin kita iya. mengembang ke samping. Ya. Nah, Dok, pada beberapa kejadian nih kecelakaan berkendara baik di jalan tol maupun di jalan raya biasanya sering disimpulkan bahwa pengendara mengantuk atau istilah microslip. Nah, Ya, itu gimana sih pendapat dokter terkait dengan karena ini marak ya dok ya, sering ya, terjadi di berita-berita bahkan betul. mohon maaf ada beberapa kejadian yang lalu dari artis yang meninggal gara-gara kita belum tahu penyebabnya tapi mungkin bisa jadi itu microslip atau apa gitu ya dok ya. Tapi Iya, bagaimana sih dari diri kita sendiri untuk mencegah microslip pada saat baik. berkendara? Ya, ini microchip itu betul-betul tugas dari seorang pilot ya. Kalau karena dia maksudnya supir, driver, pengemudi, apapun Yap. yang dia bawa. Dari mulai kapal terbang sampai dengan sepeda, motor biasa atau apa, yang jelas dia berbagi jalan dengan orang lain. Berarti dia ada risiko kalau ada kelalaian di dia membahayakan dia dan orang lain gitu. Jadi ya Ya, yang harus sadar diri adalah orangnya yang akan menjadi penentu nasib banyak orang, tolong benar-benar. cukup istirahat sebelum dia besok pagi akan bertugas. Karena microslip itu kan tidur-tidur kecil, tidur-tidur ayam sih, ler gitu yang Tidur saya bilang melayang. lerles. Kalau tidur tidur apa namanya derles ya saya bilang nyender puleset gitu. Orang-orang beberapa yang gampang tidur ada. Mungkin Mbak Fetrin pernah deh ada teman lagi diajak ngomong nih tahu-tahu dia gitu. Ada yang tahu-tahu gitu. Tiba-tiba, Hilang aja dia. oh oke Iya, oke, ya ada ada kan? benar, Nah, ada. itu mungkin orang-orang yang memang punya akumulasi kelelahan atau kadar CO2 badannya itu lumayan tinggi gitu. Oh, Beberapa orang itu punya riwayat merokok yang jangka dulu atau dia punya riwayat tidur ngorok jadi kualitas tidurnya mungkin nggak enak kayak gitu ya kan di ngorok. persahabatan juga ada penilaian kualitas tidur kan dengan sleep Iya lab gitu benar-benar jadi sleep lab. eh, tidur itu betul-betul anugerah gratis murah yang harus dijaga karena kalau tidur itu dilawan di saat tapi tidurnya tidur di saat jamnya ya tidur di Iya jam jam tidur tidur. gitu jam 9 malam mas atau jam 10 malam sampai dengan sepertiga malam terakhir sebelum subuh itu saatnya tidur yang paling tepat gitu. Di Iya situ benar. bengkelnya buka dengan optimal. Karena kalau buka sebelumnya atau kita tidur terlalu cepat, pekerja bengkelnya belum siap. Karena kan otaknya kan punya kesempatan untuk melakukan tugas-tugas untuk reparasinya kira-kira antara setengah malam sampai dengan sepertiga malam terakhir gitu. Kalau Oke itu oke. dilanggar, recovery-nya pekerja bengkelnya nggak akan baik. Microslip akan terjadi besoknya karena kan dia belum pulih sempurna. Reparasinya belum pulih, di tune up-nya belum kelar gitu. Jadi Tubuh besok butuh pagi ada reparasi, recovery. ya, ya besok pagi akan ada sisa gitu. Kalau dia tetap dia harus sadar diri tuh betul-betul kalau memang dia bisa ngantuk kapanpun gitu. Ya Di saat benar. macet atau di saat posisi biasanya yang bikin mengantuk itu posisi yang konstan dan statis atau membosankan. Jadi kalau diem macet ngantuk. Tapi kecepatan tinggi sendirian itu juga bikin ngantuk karena dia statik kan. Misalnya Ya 200 benar. km per jam diem atau 150 km per jam diem itu juga bikin ngantuk. Di tol Bikin sendirian itu ngantuk. Yang ya bikin benar-benar. dinamika itu kalau macet yang bergerak itu dinamika. Karena kita harus melek, harus melek, harus melek gitu. Tetapi begitu diam, kecepatan tinggi di tol itu bahaya. Karena Itu yang cenderung sering menyebabkan orang akan memompa gas setinggi tingginya berpacu dengan dirinya sendiri, tapi setelah itu dia kayak kayak melayang terbuai gitu. Ya, terbuai. seperti terbuai karena gerakan akselerasi itu nyaman. Gitu. Kayak kita Benar-benar. mengayun-ayunnya rock sensasi rocking ini nyaman gitu. Jadi nyaman Benar itu banget. jatuhnya
ngantuk kayak di Hmm. buai-buai zaman kita anak-anak kan diindung-indung Iya, itu iya. ngantuk gitu. Iya, kayak di Jadi ada buih-buih. betul. Ya, dok. Tadi dokter mengatakan untuk mengatasi microslip atau ngantuk saat berkendara atau membawa sepeda motor itu dengan menarik nafas dalam. Nah, ada nggak dok stretching atau peregangan khusus terkait ketika kita saat berkendara, kita harus ngapain nih? Gerak mau gimana kan berhenti sebentar atau minggir Nah, sebentar untuk mengatasi rasa kantuk pada saat berkendara. Nah, kita harus lakukan gerakan apa gitu dok? Silakan. boleh. Itu terutama untuk otot-otot. Kan waktu kita Otot. konsentrasi nyetir, itu Mhm, otot leher mhm. ya, dia pasti ke Iya, depan. benar. Lehernya di stretching dulu, dimundurkan boleh, dibuka, Stretching. dimundurkan, buka. Ini Oke. maju mundurkan lehernya sambil tarik nafas boleh. Miring ke kanan kiri boleh. Sampai kerasa Ada kemari. hitungan nggak dok? Ada hitungan berapa gitu? Berapa kali Boleh berapa hitungan gitu? 3 sampai 5 kali boleh dihitung Oh, begitu. tiga Itu sampai lima kali ya senyamannya dok ya. dia boleh sampai nyaman ketarik, tapi nggak boleh dibunyikan ya. Jangan krek-krek, jangan. Itu Itu nanti ngetren soalnya. Krek, krek gitu bener. jangan, karena kalau robekan itu menyebabkan otot-ototnya juga ada robek. Krek itu Hmm, ada sensasi bahaya robek, ya dok ya. nanti ditambelnya Suka pakai digini, suka pakai begini. Gitu ya dok ya. nah, iya, robekan itu memang memicu endorfin, zat yang bikin kita Oh. nyaman. Jadi tubuh tuh disakiti, kemudian keluar endorfin, kemudian bikin kita nyaman karena mekanisme tubuh tuh melindungi diri supaya nggak sakit. Oh. Tapi itu bukan hal yang baik karena robekan-robekan kecil dari otot itu ditambelnya pakai jaringan parut gitu. Ini satu Kalau di informasi yang baru dok. Karena memang betul, kebiasaan kita pada saat kita berkendara lelah atau capek pasti nah, krek, krek. krek krek gitu Terus ya. oh Jangan. bener dengan berbunyi rasanya itu puas banget rasanya kan dok. Tuh ketika Iya, ada bunyi krek krek gitu. Oh, ternyata itu nggak boleh ya karena menyebabkan robekan-robekan pada ah, otot, otot otot ya. atau jaringan. Oh, Nanti ditambelnya pakai jaringan parut, akibatnya ototnya ditambah. tambah kaku kan? Kan pendek, Oh, mau pendek. Nah, kalau kita masih muda, masih umur-umur anak-anak, ototnya mulur. Tapi tambah oh usia, otot gitu. tambah kaku. Kayak kita merentang karet kan malah mulur ya. Iya Coba benar-benar. merentang kertas, krek, robek kan? Oh, Gitu. Saat kertas ya direnggakan robek, ya itu nanti akan ada masalah tersendiri. ada Kalau masalah baru. otot-ototnya, otot-ototnya kaku, sirkulasi ke atas juga lebih kaku kan. Otak lebih kurang Oke. lagi oksigennya. Mhm. Ngantuk Oke, lebih itu gampang. ngantuk lebih lagi. Itu terkait dengan peregangan pada daerah leher, Pada leher leher. pada. Nah, Nah, kalau di bagian ini dok, bagian ini kan ini kita nyetir nih, kalau nyetir. Nah, ya otomatis yang membentuk yang sangkar dada ya kami sebutnya. iya. Sangkar dada itu Mm-mm. kan letaknya tempat paru-paru disimpan, jantung dilindungi dengan luar biasa. Itu Iya, ada sendi panggul, ada sendi pundak, ada pinggul, di pundak, sendi ada panggul. 4, iya kan? Ada yang pinggul ini otomatis bisa kan dia posisinya megang setir. Iya, Gimana begini. sih itu caranya? Kalau capek taruh aja di atas kepala. Gitu. Coba tarik Oh, nafas, gini. buang Ada nafas. hitungan dok, hitungannya? Satu, Boleh antara 2 sampai 3 kali. dua Nanti sampai tarik tiga nafas, kali. tahan. 3 sampai 5 kali. 2, 3, buang. Kalau mau sebentar-sebentar. Oke. Ya, Tapi 3, buang gitu. Atau kalau intinya uh, dilakukan ini harus berhenti dulu, bukan multi talent ya dok ya, sambil nyetir harus begitu bukan. bisa nggak apa-apa Patut kan. diingat lagi. Kalau Pat, kalau mau sambil berjalan boleh kok. Kita bisa mengaktifasi ini tapi pegang. pasti Makanya saya kok dok. contohkan tadi. Haha. Ya, makanya saya contohkan. Ini kan tadi kan waktu berhenti. Kalau lagi nyetir, Ya. baru memang bergerak. Heeh. Ini bahu bisa digerakkan. Oh, oke. Buang, buang, Oh, gini ya dok ya. putar. Putar, Iya, diputar pundak ke putar. belakang. Kenapa ke belakang? Karena gerakan kita ke depan. Ininya pendek. Oh, Makanya putarnya. dengan hembusan nafas juga. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, Oke. buang nafas. Hitungannya satu sampai bisa dilakukan tiga Bang, kali, boleh, boleh 5 kali boleh. boleh lima kali. Dan itu nanti rasanya akan segar karena ini lebih nyaman. Ini Terus, lebih nyaman. ya beberapa juga yang pinggangnya juga nggak nyaman kan? Mhm. Ya Pinggangnya benar bisa pinggang, diangkat pinggang. sedikit.
benar. Oh, Angkat sedikit diangkat ya, Dok. pinggangnya. Ya, Mhm. tangannya tetap di atas. Angkat aja sedikit, sambil Tangannya. tarik nafas tapi. Oh, di Ingat miring seperti mengangkat kanan, miring. bokong satu sisi. Angkat bokong satu sisi. Oh, angkat bokong satu sisi. Ya, Oke. sambil pegang setir. Itu dengan tarikan nafas juga, Tetap dengan tarikan nafas. Setiap angkat tarik. lepas. Oh, gitu. Karena ini latihan koordinasi. Gitu. Latihan koordinasi ini penting karena membangunkan otak kan. Ini kan kayak latih Benar. senam otak, brain gym. Oke. Gitu. Oh, dari mulai leher, terus kita latihan stretching pada bahu, terus stretching pada pinggang. Pada mata, ada nggak, Dok? Stretch mata, Kalau mata. mata mau Hmm? tidak mau harus merem secara kuat. Itu harus pas waktu berhenti ya. Itu harus berhenti. Ingat ya, harus Ah, berhenti untuk stretching pada mata. kalau mata itu jadi kita bikin otot itu kontraksi maksimal, Oke. kayak kita Mhm. menggenggam keras gitu, habis itu dilepaskan. Jadi merem habis-habisan sampai ini mengkeras, Sampai setelah itu mengkerut. lepaskan. Tarik Ya, nafas juga. jadi Pakai katupkan mata sampai merem pejam maksimal, kemudian lepaskan. Tuh. Oke. Tapi Ada otomatis harus hitungan nggak, berhenti. Dok? Ada hitungan nggak? Ada hitungan untuk Ya, mata antara satu sama. 3 sampai 5 kali sama. Oke, Nah, oke. karena itu sebetulnya Mat. sampai maksimal. Orang maksimalnya sampai berapa hitungan, habis itu dia lepaskan. Jadi dikontraksikan maksimal, kemudian dilepaskan. Jadi ototnya dibikin capek banget, kemudian lemas. Relax. Oke. Khusus untuk mata itu posisinya harus berhenti dahulu ya. Berhenti. Ingat pada Iya. berhenti dahulu. Jangan uji coba multi talent, jangan, jangan. Jangan multi talent pada saat berkendara itu akan menimbulkan resiko yang lebih berbahaya ya. Nah, tapi Tapi untuk kalau leher ada ada kondisi-kondisi kondisi. tertentu Hah? Mbak Petrin. Ya, Misalnya dia, aduh lagi nyetir mataku nggak enak banget, aku nggak mungkin berhenti benar. nih, gimana ya? Iya, benar. Kita ada alis nih di atas mata, ya, alis 2 di Alis. atas mata. Mhm. Itu otot mata itu namanya orbiculari oculi. Jadi ototnya itu bentuknya memutar, fungsinya menutup, membuka kayak kamera itu loh, lensanya kan gitu kan, set, Iya, iya. set, gitu. Nah ini 2 jari, salah satu ya, satunya kan nyetir ya, gantian, pegang aja ngikutin alis sampai ke Oh, pojok mata. Sambil tarik nafas, iyalah supaya kita alert, kita tuh sadar dan koordinasi. Tarik nafas. Dari mulai pojok sini ya, nih pojok pojok alis sebelum mulai tujuh alis. sampai ke samping. Gantian sebelahnya. Sambil nyetir Tiga loh sampai satunya. lima kali boleh dilakukan. Boleh. Tapi Dan itu ingat tidak batas kencang loh. kecepatan. Ingat batas kecepatan. Tidak Iya. dilakukan pada saat kecepatan kencang ya. Ingat, batas Iya. kecepatannya juga harus Kalau diperhatikan. kalau kecepatan kencang baiknya sambil dilatih nafas boleh. Karena dia Boleh alert aja. tuh, sadar dia. Oke, Sadar. benar. Karena Oke. dia harus sadar. Ini cara dia bangunin otaknya, jangan tidur. Gitu. Mhm, mhm. Dari mulai mata, kita stretching, pun leher, leher yang tadi yang kayak gini ya. Ah, ah, ah. Tapi tidak berbunyi, tidak krek 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 krek, nggak ada itu, Nggak tidak berbunyi. boleh. Jadi, Iya. oke. Ingat nggak punya serep. Terus Underdeal nggak punya punya satu. serep. Ingat, yang tahu kondisi tubuh kita hanya kita sendiri. Yang tahu kondisi tubuh Betul. kita hanya kita sendiri. Jadi kita jaga tubuh kita sendiri dengan melakukan gerakan-gerakan yang benar, bukan gerakan-gerakan Betul. yang menimbulkan ketika harus berbunyi, oh itu merasa puas, bukan. Nah, dari mulai leher terus bahu, kita turun ke bahu ya. Bahu bisa dilakukan pada saat berkendara tadi seperti yang dicontohkan oleh Dokter Chandra tuh begini-begini. Ah, ah, ah. Nah, boleh-boleh begini, tapi dengan hembusan nafas. Iya, Dengan hembusan pasti nafas gitu koordinasi. ya. Kita harus Iya, koordinasikan nafas, bersihkan CO2, zat lemas sambil bangunin otak. iya, menghirup oksigen baru, mengeluarkan CO2 zat lemas tersebut untuk merefresh otak gitu ya, merefresh kondisi tubuh ya, Dok ya. Nah, itu tadi Iya, bagian punggung, bagian pinggang. Untuk kaki gimana, Dok? Kaki pegel juga pada saat boleh. Tapi kan berkendara. kaki kaki kan mencet ya. Ya, Kaki kan mencet, menginjak kan. benar, benar. Kaki kan Benar, menginjak. benar. Jadi kalau Iya, kaki itu menginjak, kalau metik sih nggak masalah, yang kiri nganggur kan ya, iya, masih bisa benar. diangkat Mhm, diturunkan gitu, diangkat diturunkan masih mhm. bisa. Tetapi kalau yang kanan itu kan berfungsi, apalagi kalau manual, manual dua-duanya berinteraksi. Manual itu benar-benar kondisi capek banget kalau Ya, kalau manual dan dia berinteraksi, waktu dia narik buang
kopling atau gas atau kita bikin setengah kopling atau gimana, kombinasi nafas saja. Intinya yang dibangunkan Nafas. otaknya kok. Waktu dia tekan gas, buang nafas. Tarik nafas. Kurangi gasnya sedikit. Buang. Kalau dia mau oper persneleng karena mau ganti kopling, tarik nafas. Waktu dia tekan kopling sebelum dia oper persneleng, buang. Di dalam Fungsi rehabilitasi mengatur itu dikenal sebagai energi konservasi, artinya hemat energi energi. konservasi. Jadi kalau kita mau gerakin Fungsinya. sambil buang. Oh, Jadi nggak cepet capek, pakai pakai nggak cepet capek. pakai aturan pernapasan juga ya dok. Jadi fungsi Dia kita menghirup nafas tadi itu benar-benar optimal banget dipakai, ya. betul. Jadi Dan tergantung menggerakkan mobilnya kan. persneling juga. Iya, Oh gitu. karena kan Mbak Vetrin ada yang mobilnya itu power steering, tapi kan ada yang steering with power kan, yang keras Benar? banget setirnya. Wah, itu kan habisin energi. Jadi tarik Ya. nafas, gitu, maksudnya mau muter ininya gitu, atau yang Oh. rotasi ininya apa namanya setirnya cekak ya, nggak terlalu manuver, itu kan lumayan berat kan. Makanya saya suka bilang, ini sih bukan power steering, ini steering with power. Betul-betul Steering pakai otot. tenaga, steering otot, nguatin. Bener-bener. Jadi udah kayak super power gitu ya dok ya. Oke, Iya. stretching mata, stretching leher, stretching punggung, stretching pada pada pinggang, stretching pada kaki. Ingat Tulang punggung kaki itu lebih enak. kita ke punggung gimana dok punggung? Punggung lebih enak. Kalau punggung kan lurus biasa ya. Lurus? Tarik nafas, ambil Harus nafas, buang. Ikut dilengkungin ke belakang. oh Tarik nafas, lengkungin. buka ke depan. Buang nafas, lengkungin ke belakang. Oke. Nanti punggung itu akan gerasa lenturannya. Oh, untuk Karena menghindari sakit pada punggung, punggung belakang. iya, pegel kan, apalagi yang Iya rumahnya benar. melintasi planet kan, wah itu capek banget pasti. Itu sekedar joke ya, teman-teman. Oh iya, benar. Oke. Nah, itu tadi kita udah mendapatkan dari mulai dari tarikan hembusan nafas, hitungannya, terus dari mulai stretching mata, leher, kepala, leher, punggung, pinggang, kaki. Kaki ingat ya, kaki itu memang tidak digerakkan sekali, tapi mengatur pernapasan, mengatur injakan gas dengan pernapasan. Terus cara persneling ketika kita mulai mengantuk, boleh persnelingnya itu dengan tarikan napas juga. Ada teknik-teknik tertentu yang tadi diajarkan oleh Dokter Siti Chandra. Nah, bagaimana itu tadi microslip ya? Kenapa kita bahas terkait dengan hembusan napas? Kenapa kita bahas terkait dengan stretching pada saat berkendara? Karena ini untuk mengatasi microslip tadi ya dok ya, mengatasi rasa Iya, kantuk yang timbul pada saat berkendara. Nah, oke dok, membuat untuk kesibukan. ya kesibukan. Jadi motorik otak motorik Semua, semua semuanya. ekstremitas tubuh ya dok ya, ekstremitas tubuh Iya, untuk mengatasi rasa kantuk itu harus bergerak bagaimana. Jadi bisa merefresh seluruh anggota tubuh ya dok ya. Jadi apa namanya? Menstimulasi ke otak untuk menghindari rasa kantuk. Benar begitu kali dok? bahkan pinggang pun bisa dilakukan gerakan. Bah, bagi yang Oh, suka setel pinggang. musik kan di mobil kan, ah, Oh, suka setel musik ada kan. Nah kayak itu aku dong dok. gerak, Suka joget-joget. iya boleh. Jadi gerakan untuk brain gym biasanya gerakannya itu sirkuler gitu ya, memutar. Jadi yang kita bangunkan tuh otak. Otak kita itu kan suka diayun gitu. Aha, Kenapa orang tuh seneng banget tuh ngayun, seneng lagi ngayun. goyang gitu kan? Oh Itu kan iya, nggak iya. apa-apa, boleh aja saat menyetir toh, asal dia nggak bangkit, Benar, nggak benar, lepas benar kendalinya banget. kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi pada waktu Membuat dia kondisi tubuh bergerak, nyaman. betul. Dan tubuh kita itu tulang belakang terutama itu tulang terdiri dari 33 ruas. Satu tulang Oke. seperti Haha, ular, geraknya ya. bisa memutar, bisa bergoyang. Haha, Nah ini mhm. kalau didiemin aja kaku. Kalau kaku nggak nyaman, Hmm. bahkan bisa sirkulasi nggak lancar, ngantuk tambah. Jadi gerakin aja. Kalau Hmm. misalnya lagunya mendukung, kemudian pengen bergoyang, goyangnya gerakannya sirkuler, ke kanan ke kiri. Sirkuler. Kalau bisa geraknya balik lagi ke tengah, jadi muter ke sana, balik sini set, muter ke sana, balik lagi set. Gitu.
Jadi orang nggak tahu kalau ternyata pinggul kita ini sambil bergerak. Iya benar benar Itu nyaman. benar. Cobain Mbak Petrin. Ayo coba Satu tarik sesi lagi nafas dok, nanti kita pelan-pelan. tiktokan berdua terkaitan ini. Nanti lombain ya waktu sambil nyetir ya. Karena itu yang diperbaiki itu sirkulasi ke kaki sama sirkulasi ke atas. Oke oke. Nggak pakai Jadi kram, nggak cuma microslip, kram di kaki pun nggak ada nanti oke, pada waktu pergerakan nyetir. tubuh pada saat menyetir, ingat gerakan jogetnya juga yang bukan ambiar gitu, yang benar-benar berjoget bukan. Tetap fokus berkendara, Touring. tapi musiknya juga senyaman mungkin. Kita bergeraknya pelan aja. Kayaknya dangdut lebih cocok kayaknya kalau kayak gitu ya. Dan sirkuler. Jadi bentuknya memutar gitu ya Mbak Sirkular Nana. memutar Jadi ya, seperti boleh. ya seperti angka ke-8, oke saya bilang kan ini seperti angka ke-8 kembali kan nggak kelihatan kalau saya bergerak. Oh. Tapi saya seperti membuat angka 8 yang tidur gitu. Ini saya bangunkan otak saya bangun. Oke. Gitu. Tarik nafas Oh, buang, gerak. tarik nafas buang, Oh, pakai tarik tarik nafas nafas buang. juga ini. Iya, oh iya Oh. dong, tarik nafas. Kan membuang microslipnya jadi hilang, badannya alert, siaga, tubuhnya nggak mager, nggak kaku, siap untuk bergerak. Refleks itu kan Oke. timbul karena kita siaga. Mhm. Banyak masukan baru ini. Benar. Ini juga bisa dilakukan pada saat bekerja di kantor kayaknya ya dok ya. Kan kita Iya. apalagi kan zaman online ya dok ya. Zaman online kayak Mm-mm. gini. Mm-mm. Kita juga kadang-kadang sambil nyetir, sambil di depan komputer suka microslip sendiri nih. Betul? Wah, Betul. ini teknik goyangan sekuler ini bisa dilakukan pada saat di depan komputer. Zaman sekarang kan Boleh, banyak webinar ya dok ya, banyak Zoom. boleh ya. Ya. Ini bisa dilakukan juga untuk mengatasi rasa kantuk pada saat di depan komputer. Ya. Waduh, hari Dan ini nyaman. benar-benar jadi bikin tubuh kita rasanya nyaman, tubuh kita ya, dengan melakukan stretching yang tadi dokter ajarkan. Ingat ya teman-teman, uh, masukan-masukan yang tadi ini saya rasa kalau menurut pendapat pribadi saya ya dok ya bisa dilakukan juga pada saat kita bekerja juga kayaknya ya dok ya, pada saat kita Hmm. bekerja di depan komputer yang memang posisi duduk terus menerus, ada yang dari pagi sampai sore hanya beralih cuman sholat sama jam makan siang gitu ya dok ya. Ya. Tarik nafas Yang yang dipikirkan lagi tuh Mbak Fetri nggak cuma pengemudi, ya, naik motor tuh capek iya loh. naik motor Ya, bener. makanya tarik nafasnya itu kalau makanya saya tadi bilang yang punggung buang, Oh. tarik kan tadi tarik buangnya mundur kan begini dia Iya bener, agak membungkuk tarik bener. buang. Oh. Para biker pun begitu kan, orang bersepeda itu mau Hmm. sepedanya kan rata-rata tambah begini kan. Menunduk, Kalau dia ngambil agak merunduk. ngambil treknya naik, oh itu benar-benar hantaman untuk seluruh struktur badan karena badan kita tidak dibuat begitu. Kita makhluk yang berdiri tegak. Jadi kalau mau tetap begitu statik ya lenturkan, tetap lenturkan. Tetap lenturkan. Iya benar. Jadi kalau untuk motor harus digerakin dari depan, muter sampai ke belakang depan, tapi dengan hitungan nafas ya. Iya, tarik nafas, Buang, tetap. Tarik, buang gitu ya dok. buang. Tarik, buang Buang gitu sampai ya. sehabisnya dia habis aja. Kan tiap orang nafasnya beda-beda. Ada yang 3 kali habis, ada yang 5 kali, 7 kali. Oh ternyata dia itu atlet tadinya, olahraganya rutin. Nah, pasti lebih bagus. Bisa saja. Sesuai kemampuan tubuh sendiri. Jadi Betul. hitungannya kita nggak patokin ya harus 1, 2 sampai 8 enggak, tapi sesuai dengan seberapa panjang dia untuk menarik nafas, buang. Jangan gara-gara Masukin. kita ngambil nafas terlalu tinggi malah malah Nanti, nyesek gitu sendiri nanti ya bener ya dok ya. ya, Oke, nanti malah berarti tarikan nafas. ribet sendiri. Malah ribet. Oh ya benar-benar. Oke dok, ini kan 1 jam sudah berlalu kita dok, malah lebih 6 menit. Ada pesan-pesan nggak untuk para pengendara, pengendara mobil, pengendara motor, dan bahkan saya tambahkan nih untuk para pekerja yang di depan komputer. Microslip ini juga terjadi pada para pekerja yang depan komputer yang emang rasa kantuk itu tinggi ya dok ya, karena angin Iya, sepoi-sepoi, gitu ya. Boleh iya. silakan dok. Terima kasih Mbak Fetrin. Nomor 1 yang saya harapkan
semua, termasuk saya, termasuk kita ya Mbak Fetrin, ukur diri. Jadi tolong Ukur diri. jadi self monitoring lah, ukur dulu diri sebelum melakukan suatu aktivitas. Karena kalau begitu kita pegang, kita posisi kita sebagai pilot, maksudnya kita mau megang apapun kendaraan itu, kita bertanggung jawab atas nyawa orang lain. Jadi tolong ukur diri, kondisimu tuh seperti apa gitu. Kalau kondisiku, anggap aja ringan, sedang, berat, ringan, ngantuknya cuma dikit. Aku kemarin nggak begadang, cuma badanku capek, misalnya gitu. Kalau sedang, aku agak ngantuk sih, tapi aku lumayan cukup sih istirahatku, aktivitasku juga ini, dan aku nggak terlalu buru-buru, jalan yang gue tempuh nggak terlalu macet, misalnya gitu. Tapi kalau yang parah nih, udah jalurnya kira-kira mungkin dia bakal harus ngebut, harus jarak jauh, itu siaganya harus luar biasa. Jadi kalau siaganya luar biasa, tolong siapkan badannya, pasukan dari gunung kepala sampai dengan pinggul sampai kaki itu harus siaga refleksnya. Jadi tadi sambil tarik nafas ya, otomatis nomor satu berdoa sebelum berjalan. Berdoa Izin itu Tuhan kita nomor satu. diselamatkan. Iya, nawaitunya Oke. kita mau bekerja, kita bekerja untuk ibadah supaya Tuhan jaga. Tapi setelah itu tolong jaga badan sendiri gitu. Kita bertanggung jawab Iya. atas orang lain. Kalau kenapa-napa ngerepotin semua orang gitu. Ya, Jadi benar. tarik nafas, buang nafas, semua aktivitas yang tadi saya sudah ajarkan, mohon diambil yang paling nyaman, karena setiap orang punya kadar kenyamanan berbeda-beda. Tolong dicobakan nyaman. Napas itu gratis, tinggal dirawat gitu ya. Jadi tolong dijaga supaya kita menghindarkan entah microslip lah, entah semua aktivitas yang mungkin membahayakan kita atau lingkungan kita. Dari saya itu Mbak Fetrin, terima kasih. Oke. Terima kasih Dokter Chandra. Kesimpulan yang saya dapat hari ini tuh begitu banyak ya. Ketika kita berkendara untuk menghindari rasa kantuk, microslip, yang paling utama sebelum berangkat kerja itu berdoa. Nawaitunya harus jelas ya dok ya. Nah yang kedua, belajar untuk tarikan nafas pada saat berkendara itu diatur. Itu Nilai diri hitungannya tidak sendiri. perlu. Ya, hitungannya itu dinilai dari diri kita sendiri, tidak perlu dipaksakan sampai hitungan ketiga juga boleh. Yang penting kemampuan dari diri pribadi kita sendiri. Nah, yang ketiga saya tadi dapat pengajaran-pengajaran baru terkait dengan stretching. Dari mulai stretching mata, tarik alis, tapi dengan Leher, ini nih, alis begini nih, leher, satu, ya. dua, itu digesek-gesek diginiin, terus mata, tapi kalau untuk mata, bola mata, itu harus berhenti, karena untuk memejamkan bola mata itu sekenceng-kencengnya, sekuat-kuatnya dipencum. Sambil tarikan nafas. Sama satu, ini Pak, mungkin kalau mau keduanya, di sini di pojok mata ya, kanan kiri. Oh Kalau iya, jari kita masuk, ya, ditarik ke atas, dari bawah, tarik ke atas pelan. dari bawah Pelan ya, tarik ke atas. ngikutin, ya, Ya, ngikutin tapi tetap hidungnya. fokus berkendara ya dok ya, tetap Ya, fokus tarik berkendara. Ya, nafas, tarik nafas. Karena itu bisa dilakukan oleh kedua tangan. Dari garis ya, hidung, naik ke dari atas. garis hidung. Naik ke atas, Oke, ya. Bagi yang siap. hidungnya nampak ya, itu. Karena ada yang hidungnya Hidung saya malu-malu dok. kan. Yang hidungnya pemalu kan ketutup masker biasanya. Aduh, aduh, aduh. Ya, itu teknik pada pada mata ya untuk mengatasi microslip. Nah, untuk pada leher itu pelan-pelan, pelan-pelan, tidak sampai berbunyi karena itu bisa merusak jaringan otot leher ya, Dok ya. Otot. Otot. Ya, Ya. itu nggak boleh. Hindarkan atau buang kebiasaan membunyikan krek 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 itu, buang kebiasaan karena itu bisa merobek otot dan itu akan menimbulkan risiko bahaya yang lainnya. Risiko bahaya yang benar-benar berdampak khusus nantinya. Nah, itu pada leher. Nah, untuk pada punggung tadi saya juga sudah diajarkan begini dengan nafas terus putar balik lagi ke depan dengan tarikan nafas buang gitu ya. Itu untuk bagian uh, tengah ya dok ya, agar tidak merasa pegal ya. Nah untuk punggung tadi apa gimana sih dok? Gini ya dok ya, angkat Tarik nafas. punggung dan panggul, Ya. tahan, Oh, yang ini buang. bawah. Ya, Angkat. ya. Nah untuk Angkat. pada Buang. panggul itu angkat sedikit Iya. pinggulnya, tapi dengan hitungan dengan nafas angkat, lepaskan, Iya. gantian pinggul kanan, pinggul kiri, tapi tetap fokus berkendara. Sama
cara prestyling tadi juga intinya itu semua dari hembusan nafas. Seluruh gerakan yang diajarkan oleh Dokter Chandra tadi intinya tarikan nafas, buang. Itu buat merefresh otak, merefresh seluruh ekstremitas tubuh ya dok ya. Mm-mm. Top. Siap. Top banget. Saya pengen satu session lagi dah nanti sama dokter ini dah. Saya mau TikTokan. Mumpung saya suka TikTok soalnya dok. Dan saya pengen juga gabung di YouTuber. Ini ya, sekedar bisik-bisik, dokter ini seorang YouTuber juga ya. Tapi YouTube terkait dengan Edukasi. edukasi kesehatan terkait dengan rehab medik, Iya, cara betul. pernapasan dan lainnya. Oke, Ya. demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini ya dok ya. Terima kasih sangat. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Ya Allah, terima kasih ucapkan kepada narasumber kita yang cantik. Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis KFR Konsulen, dan juga penerima penghargaan tenaga kesehatan terbaik pada tahun ini, seorang KSM Rehab Medik RSUP Persahabatan. Terima kasih juga pada instalasi promosi kesehatan Rumah Sakit RSUP Persahabatan, kelompok substansi Hukormas RSUP Persahabatan yang top Markotop, dan teman-teman dari instalasi K3, teman-teman saya. Kebetulan kami juga mempelajari terkait dengan ergonomi juga ya dok ya. Dan semua pihak yang membantu terlaksananya Instagram Live ini. Benar-benar seru hari ini pengajaran yang baik sekali. Selamat pagi, sampai bertemu kembali di IG Live, Edun Pisan, edukasi dan promosi kesehatan di hari dan tema yang berbeda. Terima kasih dok, saya Petrina, mohon undur diri. Jangan lupa, Terima terapkan kasih. selalu protokol kesehatan. Saya sehat, Anda sehat, Indonesia sehat. Mari kita berikan inspirasi sehat untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih Kasih. para viewer semua. Saya tutup lagi.